Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanjeng malih kalian channel Pak Us. Iko edisi tanggal 30 Juli 24 Muharram, masih dalam suasana bulan Muharram. Di masih habis bulan Muharram, nanti masih sekitar 6 harian. Alhamdulillah wa syukurillah, termasuk keutamaan bulan Muharram itu banyak sekali. Jadi monggo kita maksimalkan amal ubudiyah kita di bulan Muharram ini. Para pemirsa yang insyaallah semoga selalu dirahmati Allah, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya, dimaksimalkan kesehatannya untuk beribadah. Alhamdulillah, syukur atas nikmat itu sungguh sesuatu yang sangat membahagiakan, menenteramkan hati kita, insya Allah. Karena apa? Dengan bersyukur, semoga saja nikmat kita pun nantinya akan ditambah sama Allah Ta'ala. Dan dengan bersyukur kita menjalani segala bentuk, segala macam kehidupan ini penuh dengan insya Allah ridho Allah. Maka jadi apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, jangan lupa kewajiban kita, ibadah kita. Sesibuk apapun kita, sesibuk seramai apapun pekerjaan kita, Masya Allah, jika Allah memanggil waktunya untuk sholat, diupayakan untuk berhenti, untuk istirahat. Saatnya bercengkrama dengan Sang Khalik, karena sejatinya nurani ini juga perlu siraman. Jadi seharian kita beraktivitas, ada saat-saat tertentu kita untuk berhenti, untuk pangapunten ngadep, meradul utawi berkeluh kesah dengan Allah. Sarananya ibadah yaitu dengan sholat 5 waktu itu. Jadi di jam-jam tertentu itu insya Allah saat-saat yang tepat, yang sudah disediakan oleh Allah untuk mengistirahatkan pikiran kita dalam seharian beraktivitas, itu sudah jam-jam yang paling efektif. Jadi pada saat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pola yang sudah diberikan Allah sungguh Masya Allah sangat besar hikmahnya kalau kita bisa dan mau untuk menjalaninya, mau dalam artian mau secara sungguh-sungguh, mau secara istiqomah. Karena segala sesuatu ibadah itu yang paling sulit mungkin nantinya adalah istiqomah menjaga. Karena taraf keimanan seseorang itu naik turun, itu manusiawi, semua orang seperti itu. Jadi memang perlu pola yang betul, termasuk diantaranya jalannya mungkin dalam keseharian itu. Pada saat-saat sholat 5 waktu itu adalah saatnya kita mengecas kadar keimanan kita. Di saat seharian mungkin kita sedang beraktivitas, lelah beraktivitas, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, mencari rezeki itu wajib. Karena kita membutuhkan membiayai, menghidupi anak istri. Tapi di atas kewajiban itu juga ada yang lebih utama juga, yaitu beribadah. Karena amal ibadah itu nanti yang paling insya Allah menjadi tolak ukur amal-amal yang lain itu adalah sholat. Jadi kalau sholatnya itu nanti insya Allah bagus dalam artian ya secara rukun dan kesemuanya, itu
benar-benar bagus. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sholat, tapi sholatnya yang asal-asalan juga nanti tidak ada manfaatnya. Jadi berusaha belajar bagaimana sholat yang benar itu dan menjalankannya dengan tepat waktu. Jadi itu sesibuk apapun di sela-sela kegiatan kita sempatkan untuk ibadah kepada Gusti Allah. Lebih utama bagi yang laki-laki itu jamaah, karena nilai jamaah itu sangat berlipat dibanding dengan sholat yang sendiri. Dan di dalam jamaah itu pun banyak riwayat yang menyebutkan, yang menceritakan ada energi yang berbeda di saat kita berjamaah, di saat kita berbaris saf lurus itu berdempetan bersinggungan dengan jamaah lain, itu juga ada energi menurut salah satu riwayat. Dan menurut, kalau tidak salah nanti monggo dipun browsing sendiri, saya pernah mendengar ada energi yang berbeda, maka dan ada nilai-nilai histori yang sangat berkesan, karena nyuwun sewu, selain berjamaah itu kita juga bersosialisasi dan juga bisa dikatakan pangapunten nek carane njaluk wong siji kuwi mungkin ora disembadani, tapi insyaallah nek njaluke bareng-bareng minangka berjamaah itu insyaallah Allah kabulkan. Ingatan. Jadi monggo beribu maaf sekiranya mungkin video ini lewat di beranda atau di halaman panjenengan sedanten. Ini bukan suatu pengguruan atau minteri, bukan. Saya hanya nge-share saja berdasarkan perjalanan yang sampai saat ini saya lalui. Jadi bekerja itu perlu, tapi pada saatnya nanti ada titik di mana kita insya Allah kalau dibuka hati kita ada hal yang lebih penting dan ada hal yang lebih menenteramkan hati. Jadi bekerja itu perlu, tapi ibadah itu juga perlu. Jadi nanti mungkin kalau kita menjalaninya insya Allah ada kenikmatan tersendiri, ada titik-titik hal itu akan dirasakan panjenengan standar. Jadi utamakan urusan kita dengan Allah. Insya Allah nanti untuk urusan yang lain, untuk duniawi insya Allah akan dimudahkan seberapapun itu. Jadi pada intinya akhirat itu dipikir, mengko donyane lah enek sing mikir Gusti Allah. Dikembalikan lagi, tapi jangan beribadahnya semata-mata karena nyuwun sewu benar, tapi juga memohon. Jadi kita beribadah sesuai dengan kewajiban yang memang harus kita laksanakan. Nah, nanti untuk rezeki dan yang lain-lain selain kita berikhtiar berdoa, insya Allah Tuhan akan mempermudah. Dimakaten nggih. Jadi mungkin itu sekedar saja siang ini edisi 24 Muharram, masih dalam suasana bulan Muharram dimaksimalkan karena insya Allah nilai ibadah di bulan Muharram itu pahalanya sangat besar. Ini masih ada beberapa hari lagi, kita maksimalkan sedemikian rupa. Jadi bismillah, semangat nyambut gawe ning aja lali ngibadahi, karena hanya itu bekal kita nanti yang kita pegang. Tidak ada yang lain. Harta pun kalau kita tidak memanfaatkan sedemikian rupa sebaik mungkin percuma. Tidak akan bisa membantu kita nanti. Jadi ibadah jangan lupa, sedekah juga jangan lupa, berapapun. Yang penting gini nih saya. Jadi apapun yang kita laksanakan, hal itu demi suatu kebaikan. Yang penting rutinitas dulu. Masalah nominal, masalah besar kecil itu nanti gampang. Yang penting kita bentuk adalah rutinitas harian kita. Jadi misalkan sedekah itu setelah kita mbuh 1000 2000 tiap hari, tiap habis subuh dijalani aja.
orang tidak tahu kedudukan kita nantinya, kesempatan kita atau posisi kita saat nanti. Kalau misalkan insya Allah dipun paringi rezeki yang lebih, semoga saja ibadah itu ngapunten sedekah itu bisa kita tingkatkan nilainya mungkin. Tapi rutinitas itu yang perlu kita jaga, termasuk sedekah juga ibadah. Jadi misalkan kita sulit menjalankan sholat sunnah, tapi kan kalau kita paksa, kita rutinkan insya Allah nantinya juga akan mudah. Amalan-amalan sunnah yang lain maksudnya. Jadi memang untuk berubah itu demi hal kebaikan biasanya memang sulit, karena pasti sing ganduli termasuk setani. Tapi kalau kita insya Allah istiqomah, kita mbuh rong rakaat sih, berapa rakaat dulu, yang penting kita dirutinkan itu. Jadi makaten monggo dilanjut ingkang mungkin sing kerja kantoran pada saat siang seperti ini mungkin sudah waktunya masuk. Jadi sekedar sharing aja sekilas, tinggo silaturahmi sekalian saling mengingatkan. Makaten nggih, bismillah, semoga ada berkahnya buat saya, buat panjenengan, ada manfaatnya, jadi suatu amal syariah nantinya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.